Orang Sojahan dari Tanaudi Julu Nasa dari Jalan Penegak diri di Jalan Batak Awal bertiga dia maksimal juta Nathan Bulu Sinaga Berdalam dihami di Mahal Ube Dulu Nabawa Dulu Sabihin tetap begitu, melainkan berkonektur masuk. Kami memula sebagai wakil direktur di Sekolah Tinggi Kuliah di Seminarium Seboholo. Mungkin ada TPB di Jakarta untuk kuliah, ambil di Sumatera tetap bereksis. Jadi kami di situ mengajar di Seminarium Sekolah itu sudah 2 tahun pindah dari Bekasi. Sebelumnya saya di Harapan Jaya Bekasi, jadi pindah ke Bandung langsung ibaratkan layar berangkat jalan Borhat arah dari Tengah. Atas nama keluarga selama hari Minggu mandi tersebut bersama kita dihakan di Batang na ditubukan di Minggu Tasadarion 5 Evangelium Markus Bidu Olong ayat saja saat ini ayat 1 baca hama secara responsoria. Jadi emai banas yani laut huta hadu dengan jalan ihut kena kasasian nama ibadah. Kami Tumunisi Mariai Ahli Sejak Cruz Joseph Judas Dohot Simon dari Daputa Akai Botona jadi tergasik ma nasida Midayibana jadi kami terpaksa di situ daun dengan dulu bukan di kona tanganna tuh anak cita lawan lagi besi. Dungi di Juma masa puluh Jumono itu kama masuk nasida Marduenua
sila, beliau matunda sila puaso memaksa angkat di Yahuda. Alai denggap do masih patuh kamu jalan jadi pak kemuna berjuga-juga minna. Sini hutan asal mencakup kamu, jalan kita niok katamu, tadi kok kamu main, laos kumpul kamu mah, nakor nalohok di tekmuna, baik pendanion dinasida. Cara torok do simbolis di pagani dinasida, lan hancitan dimiahi. Jadi malu di bahaya. Itu ko sakna. Ayat selanjutnya gue yang bertazah aja. Kemudian itu kata satu kata yang sangat penting dan menarik adalah heran, manangrongan. Di dalam pelayanan Yesus Orhat maimana mengadiat yang kahutang akkaluat di patupa manisintar dah halaman mardalan ma'ak kanapakman marnida ma'ak kanababitung malum ak kasahid bali simbolis longang macolma manidasa mengajari maimana dengan penuh kebijaksanaan. Semua orang takjub dan heran, termasuk di kampung halamannya di Nazaret, di huta Hagudaman. Heran masudia kadomat tubuna, hula-hula, akaman boruna, lain, heran. Ada dua hal ketika orang heran. Yang pertama, ketika mereka heran melihat tanda mujizat yang dilakukan oleh Yesus, mereka percaya. Keheranan itu membuat orang lain percaya dan yakin. Alayang do anak Nazaret justru kebalikannya. Mereka heran, alayang percaya. Bahkan tergasih. Jadi tidak semua orang yang heran bisa menggiring kepada keyakinan. Bisa saja kita hanya heran-heran, tapi tidak percaya. Dan yang paling heran adalah ketika Yesus menjadi heran, longan melihat orang Nazaret yang tidak percaya dengan pelayanan Yesus. Yesus heran melihat keheranan mereka, di mana keheranan itu tidak membawa mereka kepada keyakinan. Yesus heran melihat mereka karena berita tentang keselamatan itu tidak mereka terima. Memang tidak semua ketika kita melakukan yang baik, ketika kita memberikan yang benar, ketika kita melakukan yang benar, tidak semua menerima. Pasti ada penolak. Orang bijak berkata, ketika kita menanam padi, serta-merta dengan padi itu akan tumbuh rumput. Tapi tidak pernah ketika kita menanam rumput, serta-merta padi akan tumbuh. Ketika kita melakukan yang baik dan benar, serta-merta dengan itu akan bermunculan hal-hal yang jahat menentang kebenaran dan kebaikan. Tapi tidak pernah ketika orang menanam kejahatan maka muncul di situ kebaikan. Tidak pernah. Itu tidak. Ketika Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia, menjadi juru selamat, banyak orang yang percaya dan heran. Tapi ada orang yang heran tapi tidak percaya.
amazing. Tapi hanya sebatas itu aja. Luar biasa, Yesus itu sendiri hebat mai. Ini kerana cabutannya, akan nak sebagudan. Luar biasa Tuhan. Alaikat persia. Jadi ada yang tergesek pada iman dari Yesus. Kami tahu tidak sedih. Di mana? Seorang nabi, hamba Tuhan, dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya. Dan magodam, dan marsangat panuiran di hutan agodanana. Kenapa? Karena dia dilihat dari lahiriahnya. Misalnya, mau bercermin dari hidup nihala, ngagudang kira coba. Alai bulan-bulan waktu tanah ini, nak bisa bitai bapak pasal masih nutar dahulu gitu kan? Soalnya kau dulu, nama kata yo. Berbeda bapak aku ke budaku, nak kepada ani malai, soalnya dulu bapak. Jadi pedih dahulu, hak mana ni hukum, baru tanya hukum. Karena apa? Karena memang kita dinilai dari hal lahiriah. Orang Nazaret menilai Yesus, dia kan hanya seorang anak tukang kayu. Dia kan seorang orang miskin. Malah yang paling ngeri lagi, dia kan anak haram. Karena dia lahir sebelum perkawinan Yusuf dan Maria. Tanpa dinotai, batu nima panuwira. Iya, apa siapa? Kita bayangkan itu kalau ada di sekitar kita, misalnya di tengah-tengah keluarga kita yang tidak kita tahu dari mana dia asal muasalnya lahir di tengah-tengah keluarga itu, lalu dia katakan, akulah hamba Tuhan, akulah Allah yang telah menjadi manusia, takut. Bicara udah kasihan. Sering memang kehidupan kita seperti jelok, labu. Di pangkalnya itu tidak berbuah, tapi di ujungnya berbuah. Di luar sana dia hebat. Di Serpong bapak ibu saudara disegani, bapak ibu saudara di kantor dihormati. Alai mulut batu hitam, ayo dibuat, itu coba tak kau bilang anak kuih, indah kan? Alai itu nebodorilah, panas kotor. Harus yang berbagai segala nasihat. Misalnya, isonya mana akhirnya, kolonel, ada bulan di mana tuh ada tuh perona, kolonel lau siap sudah, non, ada tuh bulan nak kena tuh siap, jongkok pesibutiko. Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang menjadi perlindungan buat kita adalah jika firman ini sekarang diperhadapkan kepada kita, bagaimana kita menerima dan mengenal Yesus, bagaimana kita menerima Yesus sekarang. Apakah kita hanya heran-heran lalu menolak seperti orang Nazaret, atau ketika itu kita heran dan kita akan menerima Yesus? Bagaimana ketika kita sekarang mendengarkan firman? Bohano meluduk dari apa yang dikatakan. Jadi ada melucu mulu memikir yang dikatakan, mendengar firman. Biasanya banyak, cuma ada beberapa lah, masih banyak yang lebih baik gitu ya. Ada beberapa atau 1-2 orang jemaat ketika si pengkhotbah tidak disenangi, lalu dia langsung kirim SMS. Dulu jadi itu mendengar, jadi kami si gambar indah, kita mana ibadah indah. Atau ada ketika mendengarkan firman, dia langsung buka tas dan makan permen. Lalu Tuhan akan tanya, saudaraku, mana yang kau makan, firman atau permen? Dua-duanya Tuhan. Sedih-sedih Allah. Baru. Mulut kita muda ini tuh saya mau coba kita kan, soalnya malah nggak on,
Kita begini ada di lewat tahu, saya mau coba ke masukkan, Yesus juga heran melihat ini. Dan ada juga orang ketika dia mendengarkan firman, bagaimana dia menyikapi firman itu. Ada udah coba ala sudah anak batak jago bule dong. Dungi yo perro firman itu harak jemite. So ngatopus macam itu, isi alona kan, topus gimana tuh kan? Oh nama usia itu, yo per jemite itu alona. Jaga sirung dari saya jalan mesti pergi deh, topus sudah lama. Dan gimana jemite ini? Topus sudah lama jemite mempengaruhi maluku, merubah maluku dan enak. Topus sudah lama jemite nanti. Orang sampai itu alki ini mah balas dendam amat Tuhan masih marwah betul lah ya Pak. Saudara yang dikasih Tuhan memang itulah kenyataan kita. Jadi kedorong-dorong dua lima di cara oput dan juru beri tenuni angguran di cara oput dan juru beri tenuni. Soalnya halak kudo perita satu seluruh. Soalnya halak iya. Nyerima. Alai dam ditulang oput tabarikan uni. Di sana. Walaupun pada awalnya ketika Injil datang ke tanah Batak, itu sangat berat. Tengok bepe radi sejarah. Pada tahun 1834 dua penginjil dari Amerika itu dibunuh, yaitu Henry Liman dan Samuel Munson. Dibunuh oleh orang Batak di Lubuk Pining, bahkan ceritanya mereka dimakan oleh orang Batak. Dan sampai sekarang itu menjadi perdebatan para ahli, apakah orang Batak memang pemakan manusia atau tidak. Kalau saya baca bukunya secara Emerson, ketika Emerson datang tahun 1863 dari Sibolga dia ke Barus, dan di Barus dia menaiki sebuah gunung. Di pegunungan itu dia menemukan sekelompok orang Batak sedang menyembelih manusia di bahan sup misorma. Jadi dari maka ulunya bergelantungan di sini, bekas-bekas makanan. Jadi waktu itu Emerson terbunyi pemandangan di sini Emerson ini. Langsung berungin lain bulat, Emerson turun besoknya, langsung dia balik ke Sibolga dan ke Parosora. Tabayakkan mah, mau dan disarap putah dari Kanauli, angku hitam terus masih lancong mainan. Di sonari saya lancong mau lebih anu, dan udah. Kamu lihat, mulai bahasa belum berbeda, musuh walak pun kamu. Ini bukti nasa lancong ini. Aku nasa jauh begini, aja terdahulu. Makanya ya anak Batak, proses kita putri mana yang terlalu ini di kalian buhina tuh sangat. Jadi anak Iuni kan tuh lebih rumah ini. Angguhamu kan hanya begitu kan pendang, dan abangnya dia dulu hamilnya sana. Angguhamilnya sana toksik. Kamu iso nggak selalu pakai doa dari itu tertingkat di kamu sekarang nasional. Engkau baru ke sana, itu butuh di mana? Itu malah Iuni. Saya heran malah Iuni mana? Pak, orang Batak ya? Iya, kenapa rumahnya? Katanya orang Batak semua dimakan, anjing dimakan, kerbau dimakan, babi dimakan. Iya, yang belum laparnya tahu makan. Tertidur di mana? Tumbang. Berenuk kok, suatu masalah langsung malah dihadir. Wah, saya lo akan berbeda di tawa-tawa ini, tawa-tawa ini, ya persoalan masalah roha. Itu bisa jadi karena ciri-cirinya. Tapi kita bersyukur. Dia memuru. Angguran bahaya lagi terus. Bahaya.
daknya di Pajong Sinamensen gereja di Jakarta, di Bekasi, di Jakarta daknya Pajong gereja. Itu betul. Tapi efek dari pelayanan Momensen itu bisa gereja berdiri begitu megah di Serpong. Itu efek. Lalu sekarang kita akan berenung apa yang sudah kita lakukan dan efeknya akan luas nanti di masa generasi kita. Di Kimalayani yang di Bekasi, salah satu gereja penggerak Imam KBP Kaliawang Perdira, Bekasi Utara, tanggal 11 Februari 2011 itu disegel oleh pemerintah. Dan kami berjuang. Dan bertahun-tahun kami bergereja di samping gereja di sini sampai sekarang. Ketika kami beribadah, tidak ada tenda, tidak ada apa-apa, hujan datang, kita tidak bisa membedakan mana air hujan, mana air mata belum muslim. Tapi begitu nikmat kita bergereja. Ada satu orang tua yang pakai kursi roda, hadir juga. Sudah kami bergereja 300, bikin polisi 500, intoleran lebih dari 1000. Saya katakan aman, unang maluh kamu bergereja. Buhamu berpercoba, itu dia mamu, selamat teman-teman. Roh mangilokon, aman. Kayak dijaru petong nanti nama, tumagung mau mati rando, kamu isom ini mana? Tapi satu sonari lang mati di dalam. Itulah hebatnya iman. Luar biasa kan? Keyakinan yang begitu luar biasa. HP Pidama tahun 2013 datang SK, langsung kita pindah. Kibarkan bendera, langsung berangkat. Lama orang ke gereja-gereja di sana. Belega gereja yang ada per minggu. Kita menangis. Jadi kalau aku matu hamu di Serpong, ingat kamu jauh tata, sautik, dan kamu jauh amanau, bisa roh hamu dan beroni pendebu hamu di suam, di sekolah minggu. Lalu apa yang sudah kita buat sekarang di kampung kita itu? Jumat Agung yang lalu, saya melayani di sebuah gereja namanya Tolhonas. Saya berjalan 5,5 jam bersama istri. 5,5 jam kami diterpa hujan 2 jam. Tidak ada tempat tidur, langsung berderet di Topai. Dan setelah kami sampai, kami disambut begitu meriah. Kenapa saya katakan begitu meriah? Karena hampir semua jemaat itu hadir. Tumpah ruah piala itu roti. Dan sekarang kita sudah berjalan 1 tahun dengan jemaat kita di Bekasi, ada membentuk sebuah yayasan Huria Mangulupi Huria, yaitu menggaji para calon pendeta di daerah-daerah pedesaan yang tidak sanggup menggaji. Hanya 1 juta tiap bulan. Dia dapat orang sudah kita tempatkan di tempat yang sangat jauh. Itu di antara Kabupaten Tapuk dengan Tapel. Tidak ada listrik kamu. Bermimpi pun anak-anaknya tidak pernah bermimpi. Mimpinya hanya bin dan tobat lolong. Lalu kita berikan di situ sekarang banyak buku supaya anak-anaknya baca buku dan anak-anaknya bisa bermimpi. Hanya bermimpi. Jadi HP kita hingga kita rokarai. Ale bulu-bulu kita tuh sana. Masih banyak yang mau dibenahi. Masih banyak. Bahkan meruhkan kira nasu terjamah sudah. Efek dari pelayanan itulah kenapa gereja bisa eksis di sini. Efek dari mana Injil ketika opung kita menerimanya. Itu bedanya gereja homogen dengan heterogen. Kita di sini gereja heterogen. Dari berbagai daerah. Jangan pajuk pak kita diakka ulang dan Tapi kalau jemaat di kampung pak,
Sarupa halahido sahuta sebelian berbedai belian na imanam si maragedda iyo ipamate bibina imanam si marcelida tidak siap itu pikiran ini ay ruasu tikisi kita nasawa malayan sa maragedda masuk tua balik bawalu unak ko manak ko ikriyo si ruasi asa kolak pun nawahamin na alaiman udah berninja kalau pasal ini berninja mulu pas malah ini pertama sawah dulu udah berninja jauh sih dong turunan mereka semua cerita jadi gimana tuh nah dia kalau mau laki dia asa terhilang tapi sesuatu ini nau dan bulan sampai lagi bisa saya satu berjanji dari mana berhanya Yesus sudah turun ke jami dari lalu nanti posisi dari yang situasi pasal mai dari surga pakai dulu dari kita non ibar bari pun itu sedang itu dari turun ke jami dari kita non apa yang saya buat di sini itu menghantar saya kemana ke surga itu maksudnya. Lalu ketika Yesus mengutus murid-muridnya melayani orang kamu sial dua dan boleh membuat mana ABK luar biasa uang pun tidak boleh makanan pun tidak boleh karena ketika Tuhan yang mengutus pasti Tuhan yang akan memperlengkapi mau dewata menurut dewata pasti topo pasong kami kapedito di mulut sa karton nila lagi pura monitor tak pala perpisahan di sana tu song mulut siang garuda tu grugul tak pala perpisahan ay perpisahan di bamani na ihamu may ingat kan alin ka iso tuli dinas suni galika alin mulut pindah siang cililita tu perlilitan anggo pura no di may marabot. Makanya ada orang bilang pendeta Demak itu gila itu mau pindah dari Jakarta ke sana ini. Memang sebelum ada gilanya nggak mau pindah itu. Gilanya harus dia bisa gila pelayanan. Bahwa ketika dia yakin sepenuhnya Tuhan akan memperlengkapi. Saya yakin Tuhan memperlengkapi. Tetapi ketika ada yang menolak kamu, kibaskanlah dulu di kakimu, berhormat ordu dari kami. Banyak orang menafsirkan ini sebagai kutukan. Ketika seseorang menolak penginjil, menolak berita nauli, menolak berita nauli, berhormat kami, itu menjadi kutukan buat dia. Dalam Injil ini tidak ada dibicarakan begitu. Tapi dikatakan itu sebagai tanda dan bukti bagi Daniel bahwa penginjil telah datang tapi ditolak. Hidup telah datang tapi ditolak. Dan itu menjadi bukti bahwa dia adalah menolak kehidupan. Itu apa? Jadi menurut Katulah dari Daniel siapa yang rugi? Jadi ya dokson Judas mengkhianati Yesus. Yang gagal siapa? Judas atau Yesus? Yesus yang gagal membina muridnya atau Judas yang gagal menerima Yesus? Yang jelas adalah Judas yang gagal. Sama seperti orang Nasrani. Gagal mempercayai Yesus sehingga mereka menolak, tergesik, tersandung, skandal. Mereka tersandung. Jadi bukan Tuhan yang gagal. Kalau kita masuk neraka, bukan Tuhan yang gagal. Kita yang gagal menerima Yesus. Jadi unak kesalahan Tuhan. Ada guna ke Tuhan ini salah. Orang mau
pernah seorang pendeta ditempatkan di pedesaan. Sudah 6 tahun pedesaan ini tidak panen-panen. Tahun 74 masa di Weren ke Zulu, soal mati sudah ini daro. Jadi tempat itu memperdiri. Baru merapuk mana ini, merapuk turia. Daripada dia dong itu lah. Dan ada orang yang turia mengkesi yang mana pendeta. Jangan robe ham. Baik pendeta ada sumber butuhan namanya hamil. Jadi ibu itu mah merapuk pada luas. Roma luas sih. Saru baru hamil. Doa tak perlahan. Walau yang lain macam hamil so. Hamil be nama cuma. Nama cuma kan? Where orang tahu hamil sopan. Baru Roma berdirinya. Mau lihat yang orang tahu hamil sopan ini. Iyo mah. Matudu majo isi mana mati somana. Selama orang tahu ini. Padahal mungkin matudu nama mati. Dan orang dalam mulut hamil. Uji tu. Matudu majo isi maja be panakko. Duksuarong be panik temo orang tahu. Nah. Padahal ada. Itu mau nang panak dia panakko lu orang asal tonggi kan. Dan orang be panakko hamil ada sopan. Uji tu. Cuma kamu dah panen, alai mengurus terus daripada panen, alai panen desa atau musina kan? Ada orang panen tiap bulan tapi tidak merasa bahagia. Asyik buaja buntu bulan tua, asyik buaja bulan muda. Jadi tidak mendapat itu. Rata kita memula, asal dari memula, bohong juga memula di 2 tahun. Walang sendiri tahun 2000 di daerah Selat Kidir Cidoh dah berburu-buru jadi wari dah perdita insinyur berburu si Patamaju insinyur ini ala ahli berburu jadi itu kami di gereja berburu nggak dapat ibadah seminggu luar biasa anak perdita baru tak orang biasa di luar ada di gudang kepelayanan. Akamanya apa misi yang dibawa oleh murid itu? Apa misi yang dibawa oleh hamba Tuhan? Misinya adalah 3. Dalam konteks ini adalah 3. Pertobatan, penyusiran roh jahat, dan penyembuhan. Lalu saudara kalian yang keluar maswara pertobatan bertobatlah. Metanus berbalik 180 derajat. Ada calon perdira lagi hebatnya macam itu. Itu bertobat itu berbalik 360 derajat. Kalau 360 derajat berarti kembali kepada kisah Adam. Itu 120 derajat. Itulah namanya berbalik. Kalian mesti ruas sana aman. Nabi tobat dia, ahai, sian naso marisat dia, debe marisat noai. Dan nabi tobat tidak mutar di itu kan. Nabi tobat adalah dari yang tidak baik menjadi baik. Nah panakku dia, dan manakku be. Nah pergausian dan mergaus be. 3 hari kita sadari mergaus alami himpunan. Tahu ini masuk betul kan? Dan coba mari kita mengurangi. Kalau 10 kali berbohong 1 hari, namanya cuma kepada 5. Masih orang. Kebertobat, menyuarakan pertobatan supaya kita hidup, berbalik dari kematian kepada kehidupan. Yang kedua adalah mengusir roh jahat, exorcism, mengusir roh jahat. Ada 3 cara mengusir roh jahat. Yang pertama melalui nyanyian. Nyanyian adalah senjata paling ampuh mengusir roh jahat. Duksoran rohani
tahu sibulis. Kan? Gudang colmon bangga musim mana sibulis so. Nam colok lagi sibulis so now. Bangga musim anak lagi sibulis so. Betul apa? Jadi orang sibulis so so ni kita termaret ni malu. So ujian rumah, coba nyanyian itu adalah paling ampuh mengusir roh jahat, baik di rumah, tapi harus nyanyian gereja, jangan nyanyian maumere, bahwa mengundang rohani, tapi nyanyian gereja. Yang kedua adalah dengan berdoa. Berdoa adalah salah satu senjata ampuh mengusir roh jahat. Ketika kita berdoa, maka roh jahat terusir. Kita ingat dulu bagaimana Daud mengusir roh jahat dari Saul, itu dengan nyanyian. Baru dengan doa. Baru yang ketiga dengan membaca firman di dalam iman. Maka segala roh jahat akan terusir. Tapi dia lebih dari simulis secolma. Mulu colma, ulu simulisu. Mulu simulis, dan mulu colma. Labatanlah. Orang colma dulu dimasuki simulis. Anggo simulis dan gue kataku, bulis, socol kan? Dia diusir hanya dengan nyanyian, iman, doa dan firman Tuhan. Kita buktikan. Yang ketiga, kedatangan para hamba Tuhan adalah membawa kesembuhan. Kehadiran firman adalah membawa kesembuhan. Bukan hanya kesembuhan jasmani, tapi yang terutama adalah kesembuhan rohani. Ketika kita mendengarkan firman di gereja, apakah Bapak Ibu merasa sembuh? Sembuh? Lumbang Bapak pakai dalam mudung yang bagi muatan di Tuhan ya mak? Oh puji Tuhan. Alana om nasonak kila rasa ini. Indo bidani karismatik do agar bibi. Saya bida. Mulut gereja karismatik jemaat ni pasuk pangiba. Halo Pak Pendeta, menanyakan. Halo Bapak Ibu nih, Pak Pendeta. Dari mana? Oh kami dari gereja Kebaktian Pak Pendeta. Bagaimana? Kami telah mendengarkan firman sehingga kami disegarkan dan motivasi kami bekerja besok lebih kuat lagi dan lebih segar lagi. Amin. Mulut bosnya KBB. Orang senang setir gereja. Kenanya lah, bahasa sekali sendiri saya nonton, baru sendiri saya nyala kanan. Bahasa yang tolong nanti, situ alki mereka demi. Dan lupa pakai jalan, dari pocok. Ayo ke Yesus, Roma anu dua, walau karena lu jalan masalah asal, bukan salah kamu. Marilah kepadaku. Ketika kita mendengarkan firman, maka firman itu akan menyembuhkan segala luka-luka dalam diri kita, sehingga kita disegarkan kembali. Jadi soal hati nang lobe dosuri luason, ngalobe dosuri, rotu gereja lobe, baru cas, jadi cas. Ayah terus lobe, korwa sehingga betul. Makanya mau luas, mau di gereja kayak buruki. Berapa tidak buruk luas salah. Melalui dokter. Karena penyakit banyak orang sekarang adalah insomnia, tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur di rumah, datang ke rumah Bapak langsung tidur. Puji Tuhan, penyakit sembuh. Ini terhilang nih. Saya pernah tiup itu hati ibu dengan katanya, bisa mengadu sudah. Bagaikan api yang lobek dicas, segar bulat sudah. Jinak tinggal berat kuberkan, mudah betul som. Sarupa bulat siap pesta sendiri. Kulit pudo, halak batak, nahikat soni, isotak soni be. Hai bawa lalu sudewi neraka, tapi kan bukan. Sarupa tu misalkan, sarupa kan.
Saya kira orang bilang, sampai pesta lo, enak. Tapi udah pesta itu, dah, nanti saya. Apa yang udah menjadi? Alasan. Tolube, perempuan pesta dan plastik. Dok, saya baru butuh. Baru butuh itu tanda lobet imanmu. Harus dicas. Udah lobet imannya kalau baru butuh. Apa itu definisi butuh? Mengucapkan beberapa kata yang tidak jelas. Ayo, jelas kok ini. Ini betul. Itu karena lobet. Harus segera pulang dari gereja. Sudah. Jadi mau lepas itu pernah pendidikan emak. Orang sama pendidikan emak. Udah pernah itu ini sudah. Aman. Lalu bambi. Kecuali itu kau. Jadi bercerita ini aman. Malam gede ini tuh mana si mana nak? Ayo Jakarta ini kasih aman. Ngebumbung be ini mana saru. Artinya sesuatu setelah kita mendengarkan firman, maka kita disembuhkan oleh firman itu. Dan kita disegarkan kembali pula. Jadi akan ingat tanah soro amat tanah minggu, tulisan mana? Ngelubang biaman inamu mah. Alih kalau kamu sudah curiga lagi dua ada lubang ini. Agak nah minggu tanah soro ingat tulisan ngelubang be inamu mah. Alih kalau kamu sudah curiga jarang macam Sarawak. Ini punya lubang, kan itu kan? Rohani itu ngelubang be. Telah disembuhkan luka-luka pergumulan oleh karena firman. Jadi ketika kita mendengarkan firman, maka kita mengalami pertobatan. Kemudian roh jahat diusir dari diri kita. Kemudian segala pergumulan disembuhkan. Itulah orang-orang yang heran dan sekaligus meyakini firman dan bukan seperti orang Nazaret heran tapi menolak Yesus. Kiranya firman hari ini menguatkan kita. Amin. Mulai Tuhan, disembah rohani jauh di bagasan tinggion, nas rohani, bukti kami hatam. Sayunang mahami itu soal anak cari, orang marondo, alai ke begitulah berita nauni. Alai doh mahami longan, mangida, kabel kaum, alai hubung mahami karuni. Dihadiri, doa mahani karuni dihasasan dosa, doa mahani karuni yang dipertobatan, doa mahani karuni asas sulit akar roh jahat harus sedirian, doa mahani karuni asas sulit akan memasak mabet kami masak, boy malu sahid perdagingan terlemuri sahid pertobatan kami. Tuhan, hatamima mabain dan disegar kembali. Akar luas sendiri yang mulai sang dari jauh di bagasan bulu-bulu. Utanya ke kami mah bangunan di Huria amanani partita doh sudi luas dunia akan besar kong kalau tongal Tuhan nama lihat kai pasu mau Tuhan nama sahih kalau sahih na Tuhan mau adong nama rukin apu di nasi Tuhan mau adong Tuhan maka keluarga bermasalah pasal dan sudah Tuhan melalui akai anak pun Tuhan ada usia ko paconok Tuhan akan nama sekolah permisi Tuhan akan utama sa sekolah patuduhan lapangan kerja akan kerja untuk kali Tuhan mengadil semangat kerja di nasib soalnya Tuhan akan juga akan lansia kau mengalih kecenderungan untuk air masuk tium iro ada aturan iro mulai mahami sebagai semua malum pakilalan nami lubang pakilalan nami kami bergugu maka semua mulai masuk mau lihat yang ada Tuhan. Amin. Mari kita buku di nomor 724 mulai semester langsung besok kita pasang pilihan laut biaya cetak buku ibadah harian keluarga.